Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat jiwa, kita bertemu lagi dalam program Renungan Jiwa. Tempat kita bermuhasabah bersama, mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari guru dan juga tamu inspiratif kita. Sahabat jiwa, Rasulullah adalah teladan utama dalam akhlak dan adab di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pergaulan. Akhlaknya yang mulia menjadi salah satu kunci utama dakwahnya yang membuatnya disegani kawan maupun lawan. Itulah yang diajarkan Rasulullah, dan Islam mengutamakan adab di atas ilmu. Dan malam ini kita akan mengaji bersama dengan tema utamakan adab di atas ilmu, bergaul tanpa melukai. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Ranzi Al-Indragiri, dan juga tentu tamu inspiratif kita Ustadz Jojo Ali Yusuf. Sebelum kita dengarkan tausiah dari Ustadz Ranzi Al-Indragiri, kita undang bersama tamu inspiratif kita Ustadz Jojo. Assalamualaikum Ustadz Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Jojo ini adalah Ustadz muda yang populer di kalangan Gen Z ya, karena dakwahnya yang santai, kemudian relate dengan kehidupan anak muda ya katanya Ustadz Jojo ini. Kenapa memang memilih kalangan anak muda untuk berdakwah Ustadz Jojo? Alhamdulillah sih, dari berbagai pengalaman hidup yang saya pernah jalani tentang kehidupan anak nongkrong di pemuda-pemudi ini, ya saya sedikit banyak mengetahui lah tentang kehidupan mereka, cara berpikir mereka, dan juga pemahaman mereka itu seperti apa tentang kehidupan dunia ini. Jadi berawal dari situlah, dan karena anak muda ini terutama Gen Z itu dia suka dengan sesuatu yang relate dengan kehidupan dia gitu. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi ya Ustadz Jojo soal dakwahnya yang mengacu atau menyasar pada kalangan anak muda. Namun kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Ranzi Al-Indragiri berikut ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, sahabat jiwa dimanapun Anda berada. Manusia itu makhluk sosial. Manusia menjadi hebat karena interaksi dan pergaulan. Manusia tetap tidak akan hebat bila hanya mengandalkan ibadah ritual semata. Di dalam Al-Quran Allah bercerita, ketika Allah hendak menciptakan manusia, dalam surat Al-Baqarah ayat 30, kata Allah, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah berfirman kepada penduduk langit, para malaikat, aku akan jadikan di muka bumi nanti khalifah, manusia sebagai khalifah. Malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan lagi makhluk yang nanti di atas muka bumi mereka bermusuhan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami, bangsa malaikat, telah ada sebelumnya bertasbih kepadamu, bertahmid kepadamu, mensucikan engkau ya Allah? Apa tak cukup kami? Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak
atau ketinggian derajat manusia di sisi Allah itu karena benarnya kita dalam bergaul. Mulianya kedudukan kita di sisi Allah karena benarnya kita berinteraksi dengan sesama manusia bahkan makhluk lainnya. Ada sebuah hadis Imam Bukhari. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulanah, ada seorang perempuan, sholat malamnya rajin, puasa sunnahnya banyak, amal solehnya banyak, sedekahnya banyak. Tapi ya Rasulullah, dia suka mengganggu orang sekitarnya. Orang sekitarnya tidak nyaman kalau dia ada di sana ya Rasulullah." Maka Nabi menjawab, "La khaira fiha." Tidak ada kebaikan pada perempuan itu. "Inna min ahlin nar." Sesungguhnya wanita itu termasuk penduduk neraka. Nabi ditanya lagi, ada wanita lain, sholat malamnya jarang, puasa sunnahnya jarang, amal baiknya dikit, sedekahnya dikit. Tapi ya Rasulullah, kalau dia ada, orang tidak terganggu. Kalau dia ada, orang nyaman. Dia tidak mengganggu orang di sekitarnya. Dia tidak menyakiti orang di sekitarnya. Kata Nabi, ini termasuk penduduk sorga. Subhanallah. Manusia terbaik, manusia hebat adalah manusia yang benar berinteraksi dengan manusia lain. Apa yang perlu kita perhatikan agar kita benar berinteraksi dengan orang, agar tidak menyakiti orang? Tentu yang paling harus kita perhatikan adalah lisan. Menjaga lisan adalah kunci agar hubungan kita baik dengan orang lain. Apa wasiat Nabi terakhir? Jangan mengatakan sesuatu kepada orang yang kamu sendiri tidak siap mendengarnya. Jangan keluarkan kata-kata yang kita tidak siap mendengarnya. Yang berikutnya, apa yang kita perlu perhatikan agar baik hubungan dengan orang? Jangan sombong, rendah hati, tawadhu. Dan terakhir, jaga agar terus bisa tersenyum, karena pasti orang senang dengan senyuman kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang baik di sisi Allah yang bisa menjaga hubungan baik dengan sesama. Demikian. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Ranzi, mungkin bisa bergabung bersama kami di sini. Alhamdulillah. Silakan Ustadz Ranzi. Sudah bersama kita, guru kita Ustadz Ranzi dan tamu inspiratif kita hari ini Ustadz Jojo. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana Ustadz Jojo ketika itu berada di masa yang cukup kelam ya Ustadz Jojo, dan akhirnya bangkit. Peristiwa apa yang akhirnya menyadarkan Ustadz Jojo bahwa ini jalan yang tidak benar dan saya harus mencari jalan yang benar? Izin Ustadz, Masya Allah. Subhanallah, memang di masa lalu itu saya tuh benar-benar nggak tahu sebenarnya tujuan hidup manusia tuh di dunia itu apa. Dan ternyata apa yang saya rasakan dulu ini, banyak anak zaman sekarang di usia saya yang ketika itu sama dengan keadaan anak sekarang tuh nggak tahu Ustaz sebenarnya. Sampai sekarang mereka kalau ditanya tujuan hidup kamu di dunia ini untuk apa sih, mereka nggak tahu. Mereka taunya ya hidup gue kayak air aja, udah jalan gitu dia bilang. Dan saya merasakan apa yang saya rasakan dulu tuh ternyata memang sama dengan rasakan sekarang, tuh nggak tahu tujuan hidup manusia untuk apa. Taunya jiwa anak muda apa yang dia senengin ya lakuin aja. Mau itu dosa, mau dapat pahala itu nggak penting. Yang penting apa sesuatu yang nyenengin ya kita lakuin aja. Mau itu perkaranya apapun, kalau nyenengin kita lakuin, kalau nggak nyenengin prinsipnya begitu Ustaz. Kalau nyenengin kita kerjain, kalau nggak nyenengin ya tinggalin aja. Sampai akhirnya saking bebasnya gitu kehidupan, akhirnya terkena dengan dunia malam, dengan dunia narkoba, sampai akhirnya saya berurusan dengan hukum sampai masuk penjara gitulah. Nah dari situlah titik awal saya Ustaz untuk saya punya cita-cita
saya kayaknya orang yang mirip sama saya nih banyak nih kayaknya anak muda yang sampai sekarang tuh nggak tahu arah hidupnya mau jadi seperti apa. Terus bagaimana cara bersikap kepada keluarga, orang tua nih banyak dan semuanya itu saya temukan ada di Islam semuanya. Dalam ajaran agama Islam yang sempurna ini semuanya ada jawabannya. Jadi ketika saya benar-benar belajar agama Islam tuh benar-benar saya merasakan luar biasa sekali. Jadi segala sesuatu yang saya pertanyakan seumur hidup saya dari muda nggak tahu tujuan hidupnya ada di dalam Al-Quran. Terus kita hidup harus berbuat apa ada di dalam Al-Quran. Semuanya dalam ajaran Islam sempurna itu diajarin. Dan itu luar biasanya lah Islam sampai bisa merubah kehidupan saya. Masya Allah, berarti cerita masa lalu Ustadz Jojo ini luar biasa ya. Nanti kita gali lebih dalam lagi, ngobrol lebih banyak lagi ya Ustadz. Usai jeda tetaplah di Renungan Jiwa. Kembali lagi di Renungan Jiwa, masih bersama dengan tamu inspiratif kita Ustadz Jojo dan guru kita tentu saja Ustadz Ransi Al Indragiri. Ustadz Jojo, kita ngobrol lagi, tadi sempat diceritakan soal masa lalunya, kemudian akhirnya ada titik balik untuk berhijrah. Apa ketakutan ketika akhirnya meninggalkan dunia yang lama menuju ke dunia yang baru dan akhirnya sampai berdakwah? Ya sebenarnya ketakutan saya yang paling terbesar itu adalah ketika saya kembali lagi kepada kehidupan saya yang lama gitu. Ternyata setelah saya renungkan gitu saat saya waktu di dalam penjara itu, saya divonis 5 tahun kan ketika itu. Saya banyak punya waktu untuk merenungkan, ternyata semua kesenangan yang saya jalani itu menipu aja sebenarnya gitu. Jadi kayak buat masa saya mau balik lagi ke kehidupan yang penuh dengan tipuan itu lagi gitu. Saya nggak mau jadi orang bodoh yang ditipu terus menerus. Makanya saya pikirin gimana caranya itu biar nggak balik lagi kepada dunia saya yang sebelumnya. Bahkan saya sampai berani berdoa, ya Allah kalau misalkan seandainya saya balik lagi kepada kehidupan saya yang lama, lebih baik ambil aja nyawa saya. Saya lebih suka mati, meninggal, daripada saya harus kembali lagi kepada kehidupan saya yang lama gitu. Jadi saya udah benar-benar udah azam, udah benar-benar tekad bulat banget, saya nggak mau lagi, mau kembali lagi kepada kehidupan saya yang lama gitu. Insya Allah, akhirnya sekarang sudah mulai berdakwah dengan gayanya yang populer di kalangan anak muda. Bisa diceritakan yang pertama kali menginspirasi akhirnya menggunakan pendekatan seperti itu untuk kalangan Gen Z ya khususnya, itu seperti apa? Ini termasuk guru kita juga tadi Ustadz Ranzi cerita, beliau juga dulu waktu awal dakwanya Ustadz ya, dengan pakaian-pakaian anak muda kayak begitu, beliau tadi kasih nasihat juga ke saya. Dan memang anak-anak muda itu dia memang senang dengan sesuatu yang relate dengan kehidupan mereka gitu. Bahkan saya tuh pernah, saat saya pernah dakwah sama anak muda, bahkan dia kuliah di Universitas Islam gitu kan, universitas yang notabene namanya Universitas Islam. Saya lagi baca kitab gitu, buah kitab cerita tentang sahabat Nabi yang takut akan kehidupan alam kubur, seperti saya sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Tiba-tiba pas sudah selesai bilang, oh bapak kayak pernah ke kubur aja kata gitu. Jadi setelah saya pikir-pikir, dia tuh mau sesuatu sama yang relate gitu sama kehidupan mereka. Makanya anak-anak Gen Z, anak muda zaman sekarang udah nggak bisa tuh ditipu dengan gandakan uang, dukun yang bisa bikin kaya. Dia tuh logikanya masuk, gimana lo mau gandain duit, lo aja miskin gitu istilahnya. Kok dukun mau ngasih kekayaan sama orang, orang dia aja miskin, nggak masuk tuh logika dia tuh kayak begitu. Jadi mereka tuh sangat seneng dengan bahasa-bahasa tongkrongan yang ya sama logika dia juga masuk gitu loh. Dan tidak suka dihakimi Gak gitu suka ya. banget. Mereka kalau sudah dihakimi udah besok-besok nggak mau denger dia. Anak muda zaman sekarang ya memang kita harus mau nggak mau emang ngikutin sesat ya. Ya yang penting kita tetap perhatikan juga nasihat-nasihat dari guru-guru kita juga untuk supaya tetap membawa cahaya kepada mereka lah gitu. Kabarnya selama bulan Ramadan ini Ustadz Jojo ini sudah memualafkan 11 orang, betul? Ini dari kalangan Gen Z semua atau seperti apa Ustadz? Alhamdulillah kurang lebih ya 10 orang lah kurang lebih. Ada beberapa lagi yang lagi minta jadwal untuk bisa, bahkan mereka ada yang datang dari luar kota. Dan saya sudah membuktikan nasihat-nasihat guru saya Ustadz, katanya kalau kita memperbaiki keislaman kita, nanti orang itu akan datang sendiri mau masuk Islam tanpa kita ngomong panjang lebar gitu. Dan mereka rata-rata alhamdulillah mereka yang menawarkan diri. Ustaz ada kajian di mana, saya nanya-nanya, bahkan ada yang sampai private minta waktu saya ketemu, ada yang di masjid, ada yang di tempat coffee shop kayak gitu-gitu. Mereka tanya-tanya tentang Islam.
sampai beberapa kali pertemuan Ustaz. Akhirnya saya jelaskan, akhirnya alhamdulillah masuk Islam. Masya Allah, jadi ada berdakwah, gaya berdakwah juga akan mengajak Iya, orang betul. lain untuk masuk Islam Dan sendiri ya Ustaz. dan mereka Jojo ya? menawarkan sendiri. Akhirnya saat saya buktikan pembicaraan apa nasihat-nasihat guru saya, perbaiki Islam kamu, akhlak kamu. Nanti orang pasti akan nawarin diri untuk masuk Islam. Dan semuanya rata-rata. Mereka yang masuk Islam kan biasanya kan kita tanya tuh, alasan masuk Islamnya kenapa? Jawaban cuma satu Ustaz. Dari 10 orang itu 9 orang menjawab, saya melihat orang Islam baik. Masya Allah. Jadi dia nggak bilang saya melihat sholatnya orang Islam baik, saya melihat puasanya orang Islam baik, tapi dia bilang orang Islam yang ada di sekitar saya baik. Masya Allah. Mungkin pertanyaan kita semua lah ya. Kira-kira keluarga, kira-kira gimana itu perubahan yang tadinya, kan Ustadz Jojo mu'alaf ya? Ya betul Ustaz. Ustadz Jojo mu'alaf, kemudian meninggalkan dunia yang seperti itu, ke dunia seperti sekarang. Kira-kira keluarga itu seperti apa? Orang tua, pasangan? Ya, saya ketika saya mualaf di tahun 2011 saya masih bujangan saat masih usia 22 tahun ketika itu. Keluarga saya juga keluarga saya juga banyak yang ini saat protes, tapi ada adik saya juga yang mendukung ya. Karena saya meyakinkan mereka bahwa saya udah bahagia, saya bilang begitu. Kan adik saya juga membela dengan kalimat, udah kan, oh kan tujuannya orang tua sama anaknya kan membahagiakan anaknya. Sekarang dia udah bahagia, ya udah apaan lagi? Karena saya meyakinkan dia, sejak saya masuk Islam, saya sholat, saya menjalankan agama Islam, saya bahagia. Ya udah nggak usah khawatirin saya lagi, meskipun saya dalam penjara gitu, Ustaz. Jadi ya udah sampai akhirnya yang awalnya tuh agak kurang senang segala macam, sampai sekarang ngedukung saat alhamdulillah gitu. Dan kita punya hubungan yang baik juga. Bahkan keluarga saya pun bingung gitu ketika saya pulang dari penjara. Kan track record keluarga saya agak-agak metal juga nih Ustaz. Jadi di keluarga kita tuh sama orang tua manggilnya lo gue aja gitu. Lo gue gitu. Adik saya tuh kalau manggil orang tua saya tuh lo gue aja. Gitu. Itu kan nggak sopan, nggak adab dalam Islam gitu. Tapi ketika saya pulang tuh saya belajar agama Islam di dalam penjara itu, pulang-pulang saya cium pipi orang tua saya pulang. Itu kan kayak ini kesambet malaikat mana nih. Ya kan? Ya pasti kan orang sebagai orang tua bingung tuh. Berpuluh-puluh tahun anak saya nggak pernah melakukan begini, tiba-tiba melakukan gitu kan. Berarti apa nih ajaran yang dia pelajari? Sehingga dia melihat keindahan. Jadi kalau misalkan di keluarga saya ada ulang tahun saat saya belikan hadiah, jam tangan tuh perubahan hidup yang saya belajar dalam Islam. Bahwa ya orang Islam tuh harus berbuat berakhlak baik juga meskipun kadang beda keyakinan sama keluarganya gitu Ustaz. Masya Allah. Ustadz Ransi, saya ingin bertanya nih, kan mumpung tamu inspiratif kita ini Ustadz yang populer di kalangan Gen Z ya. Kita tahu Gen Z sekarang itu tidak hanya bergaul di dunia nyata, tapi juga di dunia digital. Kita tahu medsos itu begitu masif gitu kan. Seperti apa sih kita bijak beradab di dunia digital ini, khususnya medsos? Kita tahu kadang ada orang yang posting religius dibilangnya sok religius, dibilang posting quote-quote dibilangnya sok galau gitu. Sepertinya apa kita bijak dalam bermedia sosial khususnya untuk kalangan Gen Z ini ya Ustadz Ranzi? Ya, bijak itu kan patokannya tidak bisa diukur satu tempat dengan tempat lain. Tidak bisa diukur negara satu dengan negara lain. Ada mungkin sesuatu yang biasa di negara A, itu di negara B bisa jadi tidak biasa. Artinya gini, kita yang tinggal di negara kita, itu ada memang sesuatu yang masih, oh ini boleh nih, ini nggak apa-apa nih. Jadi ada kaidah dalam usul fikih itu al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan setempat. Itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk menjadikan aturan terhadap sesuatu. Jadi misal Ustadz Jojo berdakwah di dunia maya atau di dunia anak muda, kok kayaknya zaman Nabi nggak ada nih gitu ya. Tapi selagi itu tidak berbahaya dan itu tidak salah, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Yang penting kita tidak menggunakan bahasa kasar, bahasa yang jorok gitu. Itu masih boleh saja, seperti yang tadi Ustadz Jojo cerita. Jadi memang karena anak muda kita tuh tidak suka digurui dan tidak suka dihukumi, ya sudah. Betul orang tidak sholat itu berdosa, tapi kan tidak salah kita ngomong besok sholat ya.
Kita nggak harus bilang, kamu dosa lo nggak sholat. Kita nggak harus bilang begitu. Tapi bisa menggunakan bahasa yang lain, namanya persuasif, ajakan. Besok-besok mudah-mudahan sholat. Yang belum nutup aurat ikut kajian, ya besok-besok nutup aurat. Nggak perlu juga, wah kamu nggak nutup aurat, nggak berkah. Nggak perlu seperti itu. Jadi tidak harus hitam-hitam putih-putih. Karena memang kita bertemu masyarakat yang masih jauh dari pemahaman Islam. Ya mudah-mudahan nanti banyak anak-anak muda lain dan ustadz-ustadz lain seperti guru-guru kita termasuk di sini Ustadz Jojo yang bisa mengajak lebih banyak orang dalam kebaikan. Masya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Jojo kisah inspiratifnya. Terima kasih guru kita Ustadz Ranzi. Renungan Jiwa masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Renungan Jiwa. Di segmen kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat jiwa yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada guru kita dan tamu inspiratif kita. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Deris Amira. Sebelumnya izin bercerita sedikit Pak Ustadz. Saya merupakan mahasiswi di salah satu universitas di Jakarta. Saya juga merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Di masa-masa saya masuk kuliah, papa saya tuh kebetulan pensiun. Jadi saya tuh harus bekerja lebih keras lagi gitu atau berusaha lebih keras untuk membantu membiayai kuliah saya dan juga kebutuhan sehari-hari saya. Dan sekarang alhamdulillah saya kuliah sambil bekerja dan juga saya sering mengikuti event-event di luar kampus. Tapi dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu terkadang ada saja tetangga yang seuzon gitu dan merasa iri terhadap pencapaian yang saya raih. Padahal pencapaian yang saya raih juga membutuhkan perjuangan yang keras gitu. Omongan tetangga yang negatif itu kadang melukai mental saya dan juga sering membuat saya down, sehingga kadang saya juga insecure apakah yang saya lakukan itu salah, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu nggak pantas gitu untuk saya dapatkan. Bagaimana sih cara saya tuh menyikapi sikap iri mereka agar nggak menyakiti mental saya juga? Begitu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama jangan pernah bermimpi bahwa ketika kita sukses semua orang akan ikut senang. Akan selalu ada orang tidak suka dengan kesuksesan kita, pencapaian baik kita, apapun itu. Akan selalu ada orang tidak suka. Kalau kita manusia biasa, maka ada pribadi pilihan Allah, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah ketika Nabi kita sukses semua orang senang? Tidak. Ada saja yang tetap hasad, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Hal itu akan selalu ada sampai kiamat. Satu. Jadi kalau kita baik, kalau kita sukses, kok ada orang gak suka? Normal, wajar, enggak apa-apa. Itu bagian dari hidup. Satu. Yang berikutnya, kenapa itu ada? Kata Profesor Dr. Buya Hamka, satu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ibadah yang kita lakukan tidak ada jaminan menggugurkan dosa. Tidak ada satupun manusia yang yakin ibadahnya diterima dan menggugurkan dosa, tidak ada. Tapi kata-kata jahat orang ke kita, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sikap buruk orang ke kita, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apa tujuan kedua orang seperti itu ada? Kata Buya Hamka, tujuannya adalah agar kita belajar. Harusnya orang sukses kita ikut senang, orang susah kita ikut sedih. Harusnya. Allah tidak suka orang hasad. Allah benci sama orang hasad. Jadi kalau kita itu jengkel, orang-orang tidak senang kita sukses, maka kita tidak boleh sedih kalau orang lain sukses. Kita harus senang ketika orang sukses. Berikutnya Ustadz, bagaimana supaya hati saya tidak luka karena kata-kata jahat orang? Jadilah tokek tuli.
Kadang pendengaran kita ini tidak harus mendengar semua kata-kata orang. Tidak semua kata-kata harus didengarkan. Orang-orang yang sudah jelas kalau ngomong nyakitin tidak usah dengerin, jaga jarak. 2, saya orang kampung, dari keluarga biasa, pindah ke kota, menjadi ustadz. Ibu saya dikompori orang kampung, ibu. Oh, pondok anakmu itu pondok teroris, katanya ustadz. Kalau enggak jadi teroris, jadi orang gila. Enggak enak betul pilihannya. Cuma 2 saja. Kalau tak teroris orang, enggak enak. Saya sebagai anak yang masuk pondok sakit. Kalau mama nelpon nangis-nangis suruh pulang. Bagaimana Ustadz biar tidak luka? Dekat dengan orang soleh. Tadi cerita Ustadz Jojo, beliau ini hijrah bahkan menjadi mu'alaf tuh di dalam penjara dan belajar. Betul Ustadz Jojo ya? Jadi dekat dengan guru, dekat dengan orang soleh, itu wasilah kebaikan untuk menguatkan hati kita dari kejahatan orang-orang lain. Jadi hati kita ini bisa dipagari dari kejahatan ketika kita dekat dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, keberkahan hidup. Terakhir, bagaimana biar tidak terluka dengan kata-kata jahat orang Ustadz? Ingat bahwa hidup kita ini tidak mungkin menjadi baik kalau semuanya hanya baik. Allah selalu siapkan hitam putih, benar salah, kiri kanan, positif, negatif. Kalau kita sudah sadar seperti itu, kita hidup tuh lempeng aja, biasa aja. Orang nggak suka, nggak apa-apa. Orang nggak seneng, nggak apa-apa. Hidup mah gitu, pro dan kontra. Kita ganteng yang suka, ada. Yang nggak suka, ada. Cantik yang suka, ada. Yang nggak suka, Banyak. begitu seterusnya. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, terima kasih Ustadz Transi. Kita langsung ke penanya kedua, silakan disebutkan namanya dan pertanyaannya. Di sebelah mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya ingin bertanya mengenai adab bersosialisasi. Kan saya ini orangnya ceria ya, saya juga senang bercanda, saya bergaul sama siapa aja, pokoknya saya cair deh sama setiap orang. Tapi di satu sisi lain saya takut kalau bercandaan saya itu melukai, menyakiti teman saya. Karena saya itu nggak bisa ngontrol kata-kata saya. Yang penting lucu saya keluarin aja, ya kan. Lebih takut membuli mereka. Gimana sih batasannya dalam bersosialisasi? Terima kasih sebelumnya. Mungkin Ustadz Jojo bisa langsung menjawab. Masya Allah. Kita tuh sangat beruntung sekali di Indonesia ya Ustadz ya. Kita punya tradisi semacam halal bihalal, minal aizin wal faizin, saling memaafkan. Negara-negara Islam lain tuh hampir nggak ada tradisi seperti ini Ustadz ya. Mohon koreksi Ustadz kalau ada. Di negara-negara seperti Arab, di mana nggak ada. Dan ini merupakan satu momen sebenarnya yang penting karena kita bangsa Melayu ini punya sifat kadang yang apa ya, kadang-kadang suka maluan gitu, sungkanan sama orang. Dengan ada momen lebaran seperti ini ya kan, di Indonesia itu jadi ada momen untuk saling maaf-maafkan yang secara berjamaah, secara banyak orang. Dan ini adalah hal yang sangat membantu. Kenapa? Karena kan perintahnya Nabi Muhammad SAW supaya kita semua nih saling halal menghalalkan segala kesalahan kita selama hidup di dunia. Karena Nabi nggak mau nanti banyak umatnya beliau ini ada sidang lagi nanti di akhirat. Semua kesalahan kita Allah Ta'ala pasti ampuni kecuali dosa syirik. Sama satu lagi dosa sama urusan sesama manusia. Apalagi yang perkara mengenai lisan. Maka kita harus minta halalnya sama orang tersebut. Dan kita kalau misalnya kita tahu memang kadang karakter orang tuh agak sulit watak ya Ustaz ya. Agak sulit berubah tuh. Maksudnya yang ceria seperti supel, orang yang ngomong mulu gitu kan. Kadang-kadang bercandanya suka nyela atau bercanda gitu dengan niat. Nah sering-seringlah kita juga harus punya jiwa yang besar untuk sering-sering minta maaf. Maafin gue ya kalau gue ada salah. Jadi mudah-mudahan dengan begitu insya Allah terbantu deh kesalahan-kesalahan kamu Mbak gitu. Insya Allah. Ustadz Jojo tapi menyambung pertanyaan Mbak Sri Utami tadi. Di tongkrongan tempat Ustadz Jojo sering berdakwah ini kan pasti ada yang suka nanya nyeleneh atau tidak beradab. Itu gimana menyikapinya Ustadz Jojo? Ya kita bawa enjoy aja, bener memang apa namanya
supaya mereka tuh yang paling penting kalau dakwah sama anak muda bikin dia nyaman dulu, Ustaz. Kalau dia sudah nyaman, sudah membaur, kita segala sesuatu yang mereka katakan tuh kadang misalkan nyelekit nggak enak di hati, ya udah kita belajar. Jadi kata guru-guru saya dulu kalau jadi seorang dai harus ya tahan banting, harus siap diomongin orang seperti Ustadz Nansi tadi dibilang kalau nggak jadi teroris, jadi orang gila. Coba bayangin tuh, sama saya juga dibilang dulu ikut organisasi teroris lah, apalah segala macam. Tapi ya udah dibawa enjoy aja, disenyumin aja gitu. Kadang diketawain, malah dibercandain gitu. Wah lu sekarang lu udah naik mobil mewah, nggak bisa lu apa tausiah tentang kesederhanaan lagi, ketawain aja kayak gitu. Jadi enjoy strategi. Kadang kalau kita jadi pikiran, kita pikirin segala macam, malah jadi bisa bikin penyakit. Masya Allah, terima kasih Ustadz Jojo dan Ustadz Ranzi. Renungan Jiwa masih akan kembali usai jeda. Di segmen selanjutnya kita akan berdoa dan bermuhasabah bersama. Sesaat lagi. Sahabat Jiwa, menjaga adab dalam pergaulan bukan sekadar formalitas sopan santun, melainkan cerminan dari kemuliaan hati seseorang. Sikap rendah hati dan penuh empati ini membuat orang lain merasa nyaman, dihargai, dan pada akhirnya memberikan simpati serta dukungan yang murni tanpa perlu kita minta. Dan sahabat Jiwa, akhirnya kita berada di penghujung acara. Saya Sita Paprika bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Renungan Jiwa hanya di TV One. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang berbahagia, tidak ada manusia secara normalnya bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain di sekitar kita. Kita hidup di tengah banyak manusia. Tentu, dalam perjalanan itu kadang kita alfa, kadang kita khilaf, kadang kita salah. Kadang juga kita mendapatkan hal sebaliknya dari orang kepada kita. Mudah-mudahan apapun dinamika, apapun bentuk perjalanan hidup yang kita lalui, Allah tutup episode hidup kita dengan kebaikan. Allah tutup usia kita dengan husnul khotimah. Allah dekatkan orang-orang baik kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita mampu menjadi manusia dan membentuk masyarakat yang berguna bagi bangsa dan agama kita. Ala hadhihi niyah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami yang beriman ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua ibu bapak kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua ibu bapak kami ya Allah, sebagaimana beliau-beliau menyayangi kami kala kami masih kecil ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Tolong kami ya Allah, tolong saudara-saudara kami ya Allah. Jangan sampai Engkau palingkan kami setelah hidayah datang kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada kami hidup di dunia yang baik, yang hasanah ya Allah. Keluarga yang baik ya Allah. Pasangan anak cucu keturunan yang baik ya Allah. Sahabat yang baik ya Allah. Tetangga yang baik ya Allah. Rekan kerja yang baik ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikan kepada kami di akhirat kebaikan berupa surgamu ya Allah. Wa qina azabannar. Tolong jaga kami untuk selamat dari azab neraka-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.